Nah saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani ke-11. Kita sudah selesai membahas Noah. Noah yang dengan iman dipanggil oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan. Sekarang kita membaca bersama-sama Ibrani pasal ke-11 dan kita membaca ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui semua. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whether he went. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu ayat yang memulai pertama kali di dalam sejarah Allah memanggil manusia secara khusus. Saudara-saudara, minggu lalu kita membicarakan Noah. Karena iman maka dia berjalan dengan Tuhan. Dia bukan hanya dengan confession, dia bukan hanya dengan kognitif, dia bukan hanya dengan pengakuan di mulut. Dia memakai sesuatu perwujudan di dalam hidup yang berjalan dengan Tuhan. To walk with God. Waktu dia berjalan dengan Tuhan, dia mendapatkan bisikan Tuhan. Hari ini kita selangkah demi selangkah kita mengikuti akan langkah-langkah sekular. Kita tidak mengikuti jejak kaki Tuhan. Sehingga kita jarang, kita sulit, dan kita sangat tidak gampang mendengarkan bisikan Tuhan di dalam hati kita. Bagi mereka yang berjalan dengan Tuhan, mereka akan peka dan ingin mengetahui isi hati Tuhan yang dibisikkan ke dalam hidup mereka. Mendapatkan 3 petunjuk. Dia diberikan petunjuk bahwa waktu sudah tidak lama lagi. Selama 120 tahun kemudian dunia ini akan dibinasakan. Kedua, diberikan petunjuk dia harus mengikuti Tuhan dan dia akan diselamatkan seluruh keluarganya. Ketiga, dia mendapatkan petunjuk dia harus melakukan satu mandat yang besar sekali dengan mengorbankan seluruh yang ada pada dia untuk bikin satu bahtera di mana boleh menjadi pengharapan baru bagi umat manusia. Saudara-saudara, kita melihat sejarah berulang-ulang terus-menerus dengan prinsip yang sama. Pada waktu manusia sudah terlalu jahat, Tuhan akan menghancurkan seluruhnya. Dan Tuhan akan meninggalkan sebagian manusia yang menjadi remnant, menjadi sisaan yang diharapkan untuk memulai sesuatu sejarah yang baru lagi. Noah adalah orang yang penting di dalam hal itu. Dari Noah sampai Ham, Sam, Yafet, itu adalah satu generasi yang menentukan terjadinya perbedaan daripada warna kulit di seluruh dunia. Karena Ham menjadi nenek moyang dari manusia yang disebut Negroid. Sam menjadi nenek moyang daripada orang-orang yang disebut Mongoloid. Dan Yafet menjadi manusia, menjadi nenek moyang dari orang yang disebut sebagai Kaukasoid. Saudara-saudara, jadi sekarang antropologi membedakan umat manusia dengan 3 macam golongan. Golongan Mongoloid seperti engkau, saya, dan semua orang yang ada di Indonesia ini. Mau orang Kaukasoid seperti orang di Amerika, di Eropa, dan di Latin Amerika sebagian yang dipindahkan dari utara. Dan orang yang disebut itu Ham atau Negroid, yaitu orang-orang warna hitam yang berada di Amerika dan di Afrika. Ini 3 adalah keturunan daripada Nuh. Lalu dari Sam sampai pada Abraham, berapakah generasinya? Di dalam Kejadian mencatat ada 10 generasi. Tetapi di dalam Lukas pasal 3 adalah 11 generasi. Sehingga kita tidak bisa memastikan dengan mutlak sebenarnya dari Nuh sampai Abraham itu berapa generasi.
Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada loncatan generasi. Nah, ini diutamakan atau dinyatakan oleh seorang biblical scholar yang bernama J.B. Raven di Inggris. Orang ini menemukan di dalam kitab suci Perjanjian Lama banyak generasi-generasi yang tidak dicatat di buku ini, tapi muncul di buku lain, sehingga kita sulit mengikuti cara hitung waktu daripada seorang Archbishop Ussher yang berada di Irlandia. Menurut Bishop Ussher itu, semua waktu yang ditambah-tambah semuanya dikumpulkan dari Adam sampai Yesus Kristus adalah 4.004 tahun, 4004. Dan Yesus Kristus dilahirkan sekarang adalah hampir 2.000 tahun, karena Yesus dilahir 4 tahun sebelum Masehi. Maka dengan demikian kita melihat dunia ini dianggap 6.000 tahun. Maka sebagian biblical scholar yang tidak terlalu teliti, mereka ambil sesuatu gabungan antara milenium mewakili satu hari, setiap 1.000 tahun mewakili satu hari. Menurut dua tempat di Alkitab, yaitu Tuhan melihat satu hari seperti 1.000 tahun, Tuhan melihat 1.000 tahun seperti satu hari. Maka mereka mengatakan dari Adam dicipta sampai sekarang, waktu itu mereka katakan hampir 6.000 tahun. Setelah 6.000 tahun berarti selesailah sejarah dunia. Dan sesudah itu akan disambung dengan 1.000 tahun. Itu nama milenium yang baru, yang akan dikaruniakan Tuhan, di mana Yesus sendiri menjadi raja di dalam 1.000 tahun ini. Dan pikiran ini diadopsi dan diterima pada permulaan abad ke-20 di Inggris oleh kaum evangelical, dan diterima lagi di India, di Tiongkok, di Amerika oleh banyak kaum Injili. Saudara-saudara, mereka dengan tegas mengatakan mari kita mempersiapkan diri, karena Yesus sudah akan datang kembali, dan tahun 2000 itu tahunnya Yesus datang kembali. Bagi kita yang sekarang sudah 2001, kita mengetahui itu ada cara tafsiran Alkitab yang kelihatan benar, tapi sebenarnya salah. Dan kalau kita berani mengatakan itu adalah pentafsiran yang salah, karena J.B. Raven telah memberikan semacam pandangan kepada kita. Ada dua sebab. Kita mengetahui bahwa tidak bisa dihitung tahun tambah tahun menjadi seluruh panjangnya daripada span of time di dalam sejarah. Sebab pertama ada loncatan generasi. Dia memberikan contoh yang banyak. Salah satu yang paling nonjol yaitu daripada Nuh sampai Sam sampai Abraham. Di dalam Perjanjian Lama adalah 11 generasi. Nuh ke Sam 1, Sam kepada Abraham 11. Tapi di Injil Lukas ada 12. Sehingga beda satu generasi di dalam catatan. Kedua, istilah mertua, menantu di dalam bahasa Ibrani boleh juga dimengerti sebagai kakak sepupu dan kakak adik sepupu. Sehingga yang disebut Yetro, yaitu mertua dari Musa, istilah itu boleh dimengerti sebagai kakak dari nyonyanya Musa. Sehingga tidak tentu dia adalah itu mertua. Dengan demikian umur daripada sejarah di dalam Perjanjian Lama tidak mungkin diakuratkan seperti apa yang diusulkan oleh Archbishop Ussher itu. Sehingga dari ciptaan sampai pada Yesus datang kembali, seluruhnya 6.000 tahun, teori ini harus ditolak. Saudara-saudara, pada waktu permulaan abad ke-20, jikalau manusia menolak teori ini, selalu dicap liberal, dicap kurang percaya, tidak setia kepada Alkitab. Tetapi abad 20 akhir, semua scholar di dalam Alkitab menemukan hal semacam demikian. Mereka setuju bahwa ini bukan menjadi patokan untuk membuktikan orang yang tidak percaya teori 6.000 tahun itu adalah orang liberal. Saudara-saudara, bagaimana dengan pandangan kita di sini? Kita percaya dari Adam sampai sekarang pasti lebih daripada 6.000 tahun. Mungkin 8.000 tahun, mungkin lebih daripada itu, karena tidak nama dari semua generasi diwahyukan dan dicatat di dalam kitab suci. Dan saudara-saudara, sekarang kita masuk ke dalam, setelah Nuh menjadi orang yang diberikan contoh, menjadi contoh teladan iman kita, maka orang selanjutnya adalah keempat,
yaitu Abraham. Pertama siapa? Habel. Kedua siapa? Enoch. Ketiga siapa? Nuh. Keempat siapa? Abraham. Dari Adam sampai Abraham diperkirakan paling sedikit itu ribuan tahun. Hanya 4 orang yang dipakai oleh penulis Ibrani menjadi teladan iman bagi segala zaman. Pertama Habel, kedua Enoch, ketiga Nuh, dan keempat Abraham. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat Abraham adalah orang yang penting luar biasa. Nah saudara-saudara, pada abad ke-19 orang di Tübingen, orang di Jerman, mereka berani mengatakan zamannya daripada Daud tidak ada sastra poetik yang bermakna tinggi. Zamannya Daud tidak mungkin menulis syair-syair dan mazmur-mazmur yang seindah seperti apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Tetapi arkeologi dari abad ke-20 telah membuktikan tafsiran orang-orang di Tübingen salah belaka. Mereka terlalu teledor, terlalu sembrono, berani mengkritik. Dan ditemukan barang-barang peninggalan di dalam arkeologi yang membuktikan jauh lebih daripada waktu-waktu di dalam zamannya. Daud sudah mempunyai artefak atau benda-benda seni yang tinggi luar biasa. Memang sampai sekarang arkeologi tidak memberikan presentasi tentang barang benda-benda seni yang tinggi di dalam zaman Daud. Tetapi sebelum zaman Daud sudah ada barang seni yang tinggi luar biasa yang ditemukan di Mesopotamia. Nah saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu memakai kira-kira hampir itu 1,5 bulan dipamerkan 86 barang-barang purbakala dari Mesopotamia di itu China Historical Museum di Taipei. Dan saya sendiri pergi menyelidikinya, termasuk salah satu yang disebut Hammurabi Stone yang terkenal di dunia. Cuma yang dipakai di situ ada replika dipinjam daripada Museum Louvre di Paris. Saudara-saudara, Mesopotamia yaitu istilah di tengah-tengah 2 sungai. Ini Mesopotamia, bahasa daripada tempat di Arab itu artinya adalah di tengah-tengah 2 sungai. Maksudnya apa? Satu dataran, satu tanah yang luas yang di tengah-tengah kedua sungai yang besar. Sungai satu yang namanya Tigris, sungai kedua namanya Euphrates, dan kedua sungai ini berkumpul akhirnya menjadi satu sungai yang besar masuk ke dalam Teluk Persia. Nah, waktu masuk ke dalam Teluk Persia lalu pergi ke Laut India, ini menjadi sesuatu tempat di dalam dunia kuno. Itu adalah tempat yang paling penting di dalam sejarah manusia. Dan ini adalah tempat yang ditemukan dan kita sebut sebagai tempat Alkitab permulaan. Saudara-saudara, waktu kita melihat Kejadian pasal kedua, Allah menetapkan 4 sungai yang mengelilingi di sekitar itu Firdaus, di mana Taman Eden. Tuhan menaruh Adam dan Hawa di sana. Di dalam 4 sungai itu ada 2 sungai, satu namanya Tigris, satu namanya Euphrates. Dengan demikian arkeologi memberikan presentasi bahwa yang disebut di dalam kitab Kejadian pasal kedua Taman Eden, tempat aslinya adalah tempat di mana sekarang Irak berada. Nah saudara-saudara, sehingga Taman Eden ada di mana? Taman Eden adalah di tempat Irak sekarang, saudara-saudara sekalian. Dan di situ ditemukan menara yang berkeliling seperti itu, bentuknya seperti skurup yang makin lama makin tinggi. Itu adalah cara orang kuno membuat menara tinggi. Kan dengan demikian naiknya bisa terus menerus, dan bentuk itu dan peninggalannya yang sangat kuno sampai sekarang masih ada. Itu adalah sesuatu bentuk dari menara Babel. Dan Babel akhirnya menjadi Babylon. Dan Babylon menjadi tempatnya Nebukadnezar. Nebukadnezar raja kuno. Nah saudara-saudara, ini Irak adalah tempat di mana Taman Eden pernah berada. Dan di situ mempunyai sesuatu penemuan-penemuan yang luar biasa tingginya. Nah arkeologi abad ke-20 telah menyatakan kepada kita, itu daerah memang luar biasa. Itu daerah tidak boleh dihina.
Karena saat itu pakai batu apa, warna apa yang lebih tinggi nilainya, semua sudah ditetapkan. Ada satu patung yang kecil begini. Ya, patung itu adalah patung seorang perempuan yang telanjang. Dan matanya pakai batu yang warnanya berbeda. Pusarnya pakai semacam batu yang mahal luar biasa, yang berbeda. Ditemukan. Itu kira-kira sejarahnya adalah hampir 7-8 ribu tahun. Saudara-saudara. Dengan demikian Mesopotamia ini sudah menyatakan civilization, kebudayaan yang tertinggi pada zaman itu. Dengan keadaan penentuan waktu yang ada, maka tidak pernah ditemukan di seluruh dunia tempat lain mempunyai achievement, yaitu meraihkan atau pencapaian yang lebih tinggi dari kebudayaan di Mesopotamia. Dan di Mesopotamia ada satu kota yang sangat kuno dan sangat penting. Kota itu namanya kota Ur. Nah, saudara-saudara, di kota itu ditemukan banyak patung-patung yang dibikin oleh manusia. Dan patung-patung itu mempunyai mata yang gede, bundar, besar sekali dengan batu yang berbeda. Sehingga patung-patung itu digali, ditemukan, dan kita menemukan itu lebih dulu daripada Mesir, lebih dulu daripada piramid yang berada di Giza, lebih dulu daripada itu tembok raksasa di Tiongkok beribu-ribu tahun, lebih dulu daripada Yangzhou Wenhua, lebih dulu daripada Longshan Wenhua. Yang saya sebut dua ini, Yangzhou Wenhua, Longshan Wenhua, ini adalah kira-kira 3.500 tahun sebelum sekarang, atau 1.500 sampai 2.000 tahun sebelum Yesus Kristus di Tiongkok, di daerah Huanghe. Longshan Wenhua, kebudayaan Longshan dan kebudayaan daripada Yangzhou yang sangat kuno itu. Nah, saudara-saudara, di Tiongkok ditemukan guci-guci kendi yang besar yang dikasih warna di depan. Itu kendi semacam itu sudah berada jauh daripada Tiongkok 2000 tahun yang lalu, berada di Mesopotamia. Jadi seluruh antropologis, orang-orang yang mempelajari akan asal usulnya kebudayaan manusia, mereka menyetujui seluruhnya di dalam seluruh dunia bahwa Mesopotamia adalah cradle of human civilization. Mesopotamia adalah satu ayunan yang paling dulu daripada kebudayaan seluruh umat manusia. Meskipun di Spanyol dan di Perancis ditemukan di dalam gua ada lukisan-lukisan binatang dan manusia purbakala yang indah luar biasa dan ditetapkan lebih tinggi daripada itu, tetapi tidak ada peninggalan artefak yang lebih baik daripada itu. Sehingga saudara-saudara, seorang arkeolog yang wanita dari Inggris, dia menemukan sesuatu artefak yang luar biasa, lalu dia kumpulkan, dia dengan teliti, dengan sabar memakai berapa lama untuk mengembalikan itu dan mengetahui itu adalah satu alat musik yang indah sekali. Dan dia memakai waktu 8,5 tahun untuk barang rosokan yang kelihatan bagus tapi sudah tak karu-karuan. Dia mencari satu persatu, akhirnya dibentuk kembali. Dia menemukan itu adalah alat musik yang sangat indah yang ditemukan di Mesopotamia. Dan barang ini sekarang disimpan di museum ada yang di Babylon, yaitu di Irak, dan ada sebagian yang berada di Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, museum di Kairo adalah tentang piramid dan Mesir kuno. Museum di Baghdad itu adalah tentang Mesopotamia yang kuno. Kau akan melihat banyak peninggalan daripada apa yang disebut di Alkitab sebagai Babylon, Niniwe, Mesopotamia, Ur, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, setelah kita membaca ayat ini, kita mau kembali kepada sejarah dan bagaimana panggilan secara khusus kepada pribadi terjadi pertama kali di dalam sejarah. Ayat ke-8 dikatakan, dengan iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Nah, saudara-saudara, pada waktu Abraham dipanggil, itu zaman apa? Engkau bilang Abraham dari padang belantara dipanggil Tuhan, lalu dijanjikan kepada tempat yang indah sekali. Justru terbalik, saudara-saudara. Abraham bukan tinggal di tempat padang belantara. Abraham bukan tinggal di tempat perkemahan. Abraham
bukan tinggal di tempat orang primitif. Justru terbalik. Abraham dipanggil dari tempat yang paling tinggi kebudayaan di seluruh dunia. Yang saya tadi katakan. Waktu mereka menemukan emas kuno itu, lalu diteliti, kemurniannya lebih daripada London 999 sekarang. Emas yang murni di dalam berapa ribu tahun yang lalu sudah diolah sampai lebih murni dari emas 24 karat yang dibeli di Jakarta. Sehingga zaman itu mempunyai kebudayaan luar biasa tingginya. Kecapi itu dihias dengan seekor domba atau kambing yang matanya pakai batu, badannya pakai emas, tanduknya itu pakai batu yang lain, dan seluruh itu yang dibikin itu dengan keadaan metal yang berbeda-beda. Maka seorang arkeolog perempuan memerlukan 8,5 tahun untuk mengembalikan semua bagian-bagian itu. Lalu ditaruh di museum menjadi satu kekaguman yang luar biasa. Karena begitu miripnya dengan binatang yang asli. Dan itu adalah beribu-ribu tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, manusia pada waktu pertama dicipta sudahlah makhluk yang sangat berbijaksana. Manusia pada waktu permulaan dicipta sudah mempunyai kepintaran luar biasa. Siapakah arsitek di seluruh Jakarta yang bisa membandingkan arsitek di Mesir 5.000 tahun yang lalu bikin piramid dengan batu lebih daripada 2 juta dan setiap batu beratnya 2.500 kilo sampai ketinggian 155 kaki atau lebih tinggi 3 kali daripada hotel Indonesia. Saudara-saudara, 5.000 lebih tahun yang lalu tidak ada crane, tidak ada alat yang canggih. Bagaimana menumpukan batu 2.500 kilo kepada tempat yang tingginya rumah susun 40 sekarang modern ini. Kita tidak mengerti. Bukan saja demikian dengan piramida. Itu semua batu yang ditumpuk dan diukir. Menemukan satu jalan yang begitu tutup selesai masih tembus. Dan dari lubang itu bisa menemukan satu bintang di angkasa. Setelah bumi putar berapa kali dan berapa ribu tahun kemudian akan tembus lagi satu kali. Itu semua sudah dihitungkan. Nah saudara-saudara, kepintaran manusia tidak menjadi terus maju seperti apa yang dikatakan oleh orang evolusi. Orang evolusi mengatakan dulu orang bodoh, sekarang orang pintar. Tidak, manusia pada permulaan sudah pintar luar biasa. Dan Abraham adalah orang yang sangat berbijaksana, orang yang sangat berkebudayaan, orang yang sangat kaya, orang yang sangat sukses di dalam zamannya waktu dia dipanggil. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempunyai konsep panggilan Tuhan untuk orang muda, panggilan Tuhan untuk orang desa, panggilan Tuhan untuk orang miskin, lalu dipanggil dijanjikan tempat yang lebih baik. Justru tidak. Panggilan pertama di dalam sejarah, panggilan pertama secara pribadi, secara khusus oleh Allah terhadap satu orang. Waktu orang itu sudah umur 75. Saudara-saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan pada waktu dia umur berapa? 75. Waktu itu ayahnya masih ada. Dan Abraham sudah umur 75. Waktu dia dipanggil, ayahnya mengatakan, aku ikut kamu. Nah ini satu peristiwa yang heran sekali. Papa ikut anak. Anak dengar panggilan, papa tidak dengar. Tetapi papanya ikut anak. Karena apa? Karena papa ini meneliti anak ini lain dari anak lain. Dari kecil dia mempunyai jiwa yang lain sekali. Sehingga pada waktu dia tua sekali, dia mengandalkan kepada anak ini. Karena dia percaya yang dialami oleh anak ini adalah panggilan benar-benar dari Tuhan. Nah saudara-saudara, Abraham mempunyai keistimewaan bagaimana? Menurut buku tradisi dari orang Yahudi, maka Abraham sejak kecil mempunyai perasaan agama yang berbeda dengan semua manusia yang lain. Jikalau Ur pada waktu itu merupakan kota besar, kota politik, kota besar, kota agama, kota besar, kota ekonomi, tetapi di dalam agama orang-orang Ur semua menyembah patung, menyembah berhala yang dibikin oleh manusia, yang bisa kelihatan oleh mata manusia. Bukan saja demikian, papanya Abraham sendiri adalah seorang pedagang patung berhala. Sehingga papa Abraham itu telah membuat berhala-berhala daripada batu-batu lalu jualan di rumahnya. Orang yang mau menyembah patung datang beli patung besar, beli patung kecil. Seluruh kota Ur itu penuh dengan patung.
Dan papa Abraham ada seorang pedagang patung. Menurut cerita itu, satu hari papa ini pergi dan dia berkata, Abraham, anak dia yang masih remaja, engkau jaga toko ini sampai saya pulang. Papanya pergi. Setelah pergi, Abraham yang masih remaja, dia pikirkan, ini mana Allah? Ini bukan Allah. Ini kan patung. Ini kan batu. Ini berhala. Saya tidak percaya ini Allah. Maka dia pikir-pikir, oke, sebelum papa pulang, tak kerjain Allah-Allah ini. Karena ini Allah-Allah palsu. Maka dia merobohkan semua patung. Dijatuhkan semua 1, 2, 3. Sampai seluruh rumah itu patung yang jatuh. Terpatah kepalanya, terpatah tangannya, terpatah kakinya. Lalu dia diam-diam tunggu papanya pulang. Waktu papanya pulang, apa ini? Kenapa jadi begini? Abraham dipanggil. Kenapa ini jadi begini? Saya juga tidak tahu. Tadi papa pergi mereka berkelahi. Katanya. Mereka berhantam satu dengan lain. Akhirnya jatuh. Saya cuma lihat di pinggir. Sudah jatuh hantam merempati semua. Tuh, patah tangan, patah kaki, patah kepala. Tidak mungkin. Jangan bohong sama orang tua. Dia itu batu. Dia itu tidak mungkin berkelahi. Dia itu cuma batu. Ngomong sendiri kan. Sudah ngomong sendiri. Abraham mengatakan, loh kalau batu kok jadi Allah? Kalau batu kok disembah sujud? Tidak benar dong. Sekarang giliran papanya yang bohong sama dia. Akhirnya papa pikir, benar juga ya. Ini batu ke berhala. Batu ke menjadi Allah. Nah saudara-saudara. Maka Abraham adalah satu-satunya orang di seluruh zaman itu yang mempunyai perasaan agama yang berbeda. Dia tidak mau ikut orang kanan kiri. Dia tidak mau takluk kepada tradisi yang salah. Dia tidak mau ikut mayoritas. Jikalau seluruh dunia menyeleweng, dia mengatakan saya tidak. Jika seluruh dunia menyembah patung, dia bilang saya tidak. Karena di dalam perasaan hatiku Allah bukan demikian. Saudara-saudara, kita semua mengetahui Alkitab menyebut Abraham sebagai bapak apa? Hah? Bapak iman. Coba pulang bikin paper, mau nggak? Ayo pulang bikin paper. Mengapa Abraham itu bapak iman? Kalau saya di dalam kelas saya suruh bikin paper. Kalau di gereja itu terlalu enak dengar khotbah, selesai pulang. Coba bikin paper, cari Alkitab. Apakah sebabnya Abraham disebut bapak iman? Coba satu persatu dicari. Nah selalu sebab ada dia tidak mau ikut akan tradisi. Dia tidak mau takluk kepada masyarakat. Dia tidak mau ikut-ikutan di dalam mayoritas. Arus yang begitu besar di seluruh dunia. Tidak ada hubungan sama saya. Saya tahu ini salah. Ini bukan Allah. Ini semua salah. Orang yang mempunyai pikiran seperti ini, Abraham pertama. Abraham dari kecil mempunyai konsep yang berbeda sekali. Dia tidak mau takluk kepada masyarakat. Dia tidak mau takluk kepada mayoritas. Dia tidak mau takluk kepada otoritas daripada tradisi. Dan ayahnya tidak terlalu cepat marah karena itu. Malah mulai memikirkan, kalau begini anak saya ini mempunyai pikiran yang sangat bernilai. Saudara-saudara, saya percaya menurut Roma pasal 1 ayat 19 dan 20, maka Allah sudah menanamkan konsep ilahi yang sebenarnya di dalam hati kita. Tetapi konsep itu sudah menjadi kabur karena dosa telah mencemari. Konsep itu menjadi kompromi karena masyarakat telah membawa arus. Sehingga manusia mengikuti arus-arus yang ada, mengikuti mayoritas-mayoritas yang salah. Dan manusia melupakan bagaimana memurnikan sesuatu konsep yang sudah ditanam Tuhan di dalam hatinya. Abraham berbeda dengan orang lain karena dia setia kepada sesuatu intuisi yang sudah Tuhan tanamkan. Dia sungguh-sungguh tidak mau dicemari daripada segala sesuatu yang dibikin oleh manusia. Dia kembali kepada kemurnian, kesungguhan yang asli dari intuisi Tuhan. Yohanes Calvin di dalam bukunya The Institute of Christian Religion halaman pertama, dia mengatakan, jika engkau menyelidiki ke dalam hatimu, engkau akan menemukan Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, baru engkau mengenal diri. Setelah mengenal diri, engkau bisa mengenal Tuhan. Yang mana duluan, ini tidak menjadi sesuatu yang harus. Tetapi ada relasi antara saya dan Tuhan di dalam sedalam-dalamnya diri. Nah saudara-saudara, orang-orang ateis mengatakan tidak ada Allah. Engkau jangan percaya. Karena mereka telah membungkus hati nurani, mengkelabui diri,
mencemari intuisi, sehingga mereka mengikut arus dan mempunyai motivasi yang berlainan. Itulah sebab orang-orang ateis pada waktu mengalami kesulitan, pada waktu dia penyakit yang keras, pada waktu menghadapi kematian, mereka mulai menyebut nama Allah, Allah dari hati mereka. Apa sebab? Karena mereka tidak mungkin menghindarkan diri daripada sesuatu kesaksian internal yang sudah Tuhan tanam di dalam hati mereka. Saudara-saudara, itu sebab tidak ada ateis yang jujur 100%. Seorang perempuan yang nama Svetlana, yang menjadi anak perempuan daripada Joseph Stalin, saudara-saudara, dia pada waktu melarikan diri ke India lalu membelok ke barat, dia mengatakan satu kalimat, saya dilahirkan di dalam negara komunis, saya dilahirkan di dalam keluarga diktator, saya adalah anak perempuan Stalin. Di dalam keluarga kami tidak ada konsep agama, tidak ada ajaran Alkitab, tidak ada pengenalan tentang Allah, tidak ada pelaksanaan daripada ibadah apapun seumur hidup. Tetapi dari diri saya, sedalam-dalamnya hati, saya mengetahui Allah pasti ada. Saudara-saudara, anaknya Stalin belot ke barat, akhirnya dia kembali lagi ke Rusia karena tidak puas di Amerika. Saudara-saudara, waktu dia ke barat dikerubungi dengan orang-orang wartawan. Kenapa anak Stalin kok bisa ke Amerika? Kenapa dia melarikan diri? Dan dia mengaku sendiri, kami belum pernah mendapatkan pendidikan agama, namun hati saya sedalam-dalamnya beritahu kepada saya, Allah benar-benar ada. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin melarikan diri dari tanaman Tuhan di dalam hatinya. Satu bibit tentang Allah itu ada. Itu sebabnya ateis adalah omong kosong. Ateis bermotivasi yang tidak baik. Ateis adalah menipu diri atau telah mengkelabui diri secara tidak sadar. Saudara-saudara, Abraham mempunyai ketajaman seperti ini. Itu seperti buku Yesaya dikatakan, pada saat Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Nah, ini adalah pengwahyuan Tuhan tentang mengapa dia memanggil Abraham. Why Abraham was called? Why God called Abraham out from Ur personally? Kenapa seorang diri? Kenapa pribadi? Secara pribadi dipanggil. Karena Tuhan mengetahui. Tuhan dari surga melihat seluruh umat manusia. Dia menemukan hanya satu. Saudara-saudara, dari Nuh sampai Abraham hanya 11 generasi. Di dalam 11 generasi ini sudah merosot lagi, sudah menjadi orang melayani patung berhala, menyembah akan ilah-ilah yang palsu. Baru 11 generasi, baru ratusan tahun, sudahlah seluruh dunia rusak lagi. Apakah zaman itu tidak ada orang lain yang menyembah kepada Tuhan? Ada satu, dan orang itu adalah orang misterius, namanya Melkisedek. Dan Abraham pada waktu dia tua pernah bertemu pribadi dengan Melkisedek dan memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Saudara-saudara, Melkisedek ini istilah Melki dan Sidek berarti dalam bahasa Ibrani raja keadilan. Dia adalah raja Salem. Salem berarti perdamaian. Dia ada raja keadilan, dia ada raja perdamaian. Tetapi siapa dia? Orang tidak tahu. Manusia pada zaman itu semua mengetahui ada seorang tua sekali, yang agung sekali, yang hormat sekali, dan orang itu adalah imam dari Allah yang maha tinggi. Itu saja mereka. Tapi rakyat jelata mereka tidak tahu di mana ada orang berbakti kepada Tuhan kecuali Abraham seorang diri. Maka di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah waktu memanggil Abraham, Abraham menjawab iya, dan Abraham taat kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Abraham pada waktu menjawab kepada Tuhan, dia status masyarakatnya bagaimana? Saudara-saudara, kalau saudara mentelusuri dalam kitab perjanjian, engkau mengatakan Abraham berani berperang kepada raja-raja yang menang perang. Berarti raja-raja yang berperang, 4 raja berperang dengan 5 raja. Setelah peperangannya selesai, yang menang itu menawan orang daripada Sodom. Dan keponakan daripada Abraham, namanya siapa? Lot, ditawan oleh raja-raja yang menang itu. Setelah berita ini sampai kepada Abraham, Abraham langsung mengatakan, keponakan saya ditangkap. Dia tidak mengatakan, oh biarin aja,
memang keponakan yang kurang ajar perlu dihajar. Ini keadilan Tuhan. Tidak. Bagaimanapun dia keponakan saya akan menolong dia. Lalu Abraham keluar dan membawa tentara yang ada dia. Perang lagi dengan raja yang sudah menang. Saudara-saudara, kalau Holyfield perang sama Mike Tyson, akhirnya Holyfield kalah, Mike Tyson menang. Sesudah Mike Tyson menang menjadi juara dunia, kamu berani enggak? Berani lagi perang sama Mike Tyson? Berani enggak? Mungkin 2 ronde kepalamu coklat sudah putus. Saudara, ini keberanian Abraham. Setelah 4 raja berperang dengan 5 raja yang sudah menang, Abraham bilang, lu sudah menang ya, gua perang sama lu. Dia bukan perang dengan berani, dia akhirnya membawa itu keponakannya pulang. Jadi Abraham statusnya apa? Abraham waktu zaman dia orang apa? Dia adalah orang seperti raja agungnya, bahkan lebih dari raja-raja lain status masyarakatnya. Kedua, Abraham kira-kira pada saat itu mempunyai kekayaan berapa banyak? Alkitab mengatakan domba-dombanya dan domba-domba Lot, karena makin lama makin banyak, sehingga tanah itu tidak cukup untuk mereka. Berarti dia orang kaya luar biasa. Saudara-saudara, dia kaya bukan secara benda, dia juga kaya moral. Dan dia berkata, hei Lot, keponakanku, tidak usah engkau ribut sama saya. Kalau engkau mau apa, silakan ambil. Engkau mau tanah yang baik, silakan ambil. Saya akan pergi lagi ke tempat yang lain. Dia tidak rebut-rebutan dengan orang lain. Dia tidak akan dengan hati yang ciut berperang dengan orang-orang yang lebih junior daripada dia. Dia mempunyai kekayaan luar biasa. Ketiga, arkeologi berkata kepada kita, zaman itu orang kaya seperti Abraham. Di Ur, menurut arkeologi yang digali, rumah-rumah orang kaya kira-kira kamarnya 65. Siapa yang kamarnya lebih dari 50, angkat tangan rumahmu. Ada nggak? Kecuali pemilik hotel kamu ya, saudara-saudara. Waktu itu orang-orang kaya itu rumahnya antara 65 ada sampai lebih 100. Itulah sebab Alkitab mencatat tidak salah. Abraham mempunyai orang perkasa yang menolong dia 318 orang. Bukan yang perempuan, yang laki-laki. Saudara-saudara, pakai pembantu lebih gampang perempuan, bukan? Ya dong, jujur dong. Memakai pria lebih sulit kan? Lebih mahal, lebih sulit dikuasai, dan sebagainya. Abraham mempunyai pembantu 318. Saudara-saudara, siapa kaya seperti Abraham? Abraham mempunyai pembantu laki-laki 318. Dan semua pembantu dikasih senjata pribadi. Karena apa? Karena waktu pergi perang, mereka langsung boleh memakainya. Jadi Abraham bukan orang biasa. Abraham orang pintar. Abraham orang kaya. Abraham mempunyai ketajaman perasaan agama yang luar biasa. Abraham mempunyai rumah yang besar. Agama tinggal di mana? Di Ur. Saudara-saudara, Ur sudah dibuktikan adalah kota tercanggih dan kota terbesar di Mesopotamia waktu itu. Sehingga Abraham mempunyai kejayaan yang luar biasa di masyarakatnya. Dia mungkin seperti Rockefeller di Amerika, seperti itu Donald Trump, atau seperti orang seperti Bill Gates di Amerika. Keadaan sudah sampai sekian, lalu Tuhan berkata, Abraham, aku memanggil engkau. Iya, dengarlah panggilanku. Aku akan membawa engkau pergi. Bagaimana Tuhan? Ini sudah kota paling besar, sudah paling kaya, sudah paling mewah. Aku akan membawa engkau pergi ke tanah perjanjian untuk keturunanmu. Saudara-saudara, saat itu mengambil keputusan tidak gampang. Orang kalau biasa enak, disuruh pergi ke tempat tidak enak, tidak gampang. Kalau orang sudah biasa nikmat, pergi ke tempat tidak ada kenikmatan, itu tidak gampang. Orang kalau dipanggil dari desa ke kota gampang. Dari rumah yang sangat sederhana ke hotel yang ada AC gampang. Dari keadaan yang sangat miskin menjadi longgar keuangan itu gampang. Dan Abraham dipanggil oleh Tuhan. Justru pada waktu dia memuncak hidup kenikmatannya, Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan rumahmu. Mari kita membaca Kejadian pasal 12. Kejadian pasal ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Semua membaca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abraham dengan sesuatu petunjuk. Dia akan dijadikan bangsa yang besar. Dari satu orang akan menghasilkan satu bangsa, dan bangsa ini adalah bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Yang memberkati engkau, aku memberkati dia. Yang mengutuk engkau, aku mengutuk dia, dan engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah beribu-ribu tahun panggilan itu lewat, dan kita mengetahui 3 agama mengaku kebesaran daripada Abraham. Sehingga semua orang di dalam ketiga agama ini menganggap mereka mendapat berkat dari Abraham. Saudara-saudara sekalian, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku menunjuk engkau ke satu negeri yang aku akan memberikan kepada engkau. Sekarang pergi. Pergi dari mana? Di sini 3 hal. Pergi daripada negerimu. Kedua, pergi dari sanak saudaramu. Dan pergi dari rumah bapamu. Nah, saudara-saudara, Abraham sekarang diberikan tusukan. Pergi daripada negerimu, pergi daripada rumah bapamu, pergi daripada sanak saudaramu, daripada dirimu, dari kampung halamu, daripada keluargamu, dari bapamu, dari daerah asalmu, pergi. Dan akhirnya berkata kepada kita, ini kali Abraham taat dan seumur hidup tidak pernah kembali lagi. Never return. Dia tidak pernah kembali lagi kepada hidup yang nikmat. Dia tidak pernah kembali kepada Ur yang begitu kaya. Dia tidak pernah kembali ke rumah yang besar. Dia tidak pernah kembali kepada harta yang banyak. Seperti itu. Dia pergi. Sesudah pergi ke mana? Karena Tuhan tidak kasih tahu ke mana. Jadi ini panggilan Tuhan. Jadi hari ini saya merenungkan panggilan Tuhan dari pertama kali itu sudah mempunyai beberapa tanda khusus. Pertama, panggilan pribadi. Panggilan Tuhan bukan secara kolektif. Panggilan Tuhan bukan secara massal. Sehingga barang siapa yang dipanggil oleh Tuhan, dia harus mempunyai pengalaman pribadi. Nah, saya tekankan ini karena orang-orang di dalam aliran liberal tidak percaya ini, dan perubahan terhadap liberal yang digarap oleh Karl Barth juga tidak percaya ini. Saudara-saudara, saya tekankan poin ini, the personal calling. The calling is for the individuals. Ini satu pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengapa ini harus ditekankan? Karena Karl Barth menganggap dia pintar, dia menemukan satu kunci yang baru, menerima panggilan Tuhan. Kita dipanggil di dalam Kristus. Maka dengan en Christos, dia mentegakkan semacam arah baru daripada sistem teologi, di mana panggilan itu berada di kategori en Christos, di dalam Kristus. Jadi siapa di Kristus, siapa lari ke dalam Kristus, siapa dipanggil. Jadi bukan engkau pribadi yang dipanggil, tapi Kristus yang dipanggil. Engkau hanya berada dalam Kristus, maka ikut dipanggil oleh Tuhan. Saya menolak ini, karena di dalam Alkitab jelas satu kali persatu kali orang ini dipanggil secara individu, orang dipanggil secara pribadi. Mereka memberikan kesaksian, aku dipanggil, aku, bukan di dalam Kristus, tapi aku dipanggil. Paulus berkata, semenjak aku berada di rahim ibuku. Jadi pribadi dipanggil. Yeremia mengatakan, Tuhan berkata kepadaku. Yesaya berkata, firman Tuhan ada padaku. Yeskel berkata, roh Allah berada turun kepada diriku. Daniel berkata, ada firman Tuhan kepadaku. Panggilan di Alkitab selalu pribadi. Dan tidak boleh kita secara kolektif. Orang Kristen kita ikut Kristen, begitu banyak orang bertobat kita ikut bertobat. Tidak bisa. Engkau harus bertanggung jawab secara pribadi. Personal response, personal calling.
Saudara-saudara, personal experience ini penting sekali. Setiap orang Kristen harus mempunyai pengalaman. Engkau sendiri dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen. Setiap hamba Tuhan harus mempunyai pengalaman konkret. Aku pribadi dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jikalau setiap orang mempunyai panggilan dengan sungguh-sungguh sadar dia adalah orang yang betul-betul menerima panggilan itu, maka seumur hidup dia tidak menyesal. Saudara-saudara, kadang-kadang kita takut melihat misioneri di Afrika. Wah, kalau dia habis berkhotbah, seluruh kampung menjadi orang Kristen. Tak bisa. Harus pribadi. Panggilan Tuhan berciri khas pribadi. Abraham dipanggil seorang diri. When Abraham was alone, I call upon him. Saudara-saudara, sebelum ini kita melihat di dalam Kejadian, hanyalah manusia menyeru nama Tuhan, manusia memanggil nama Tuhan. Tapi semenjak Abraham adalah Tuhan Allah memanggil manusia. Ini indah luar biasa. Tuhan panggil Abraham. Dan Tuhan mengatakan di dalam wahyunya, Abraham itu kawannya. Dipanggil untuk dijadikan kawan yang intim. Dipanggil untuk menerima wahyu Tuhan. Untuk membagi-bagi rahasia. Untuk mengetahui rencana Tuhan. Abraham dipanggil secara pribadi. Saudara-saudara, kedua kita melihat Abraham dipanggil, panggilan itu adalah panggilan yang menuju kepada perubahan status. Hidup Abraham yang sudah enak, sudah nyaman, sudah comfortable, sudah rich, sudah begitu enjoyable. Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan rumah bapamu, tinggalkan handai tolan, tinggalkan akan sanak saudaramu. Berarti apa? Panggilan yang mengasingkan. Alienation. Saudara-saudara, aliniasi merupakan satu istilah yang banyak dipakai oleh Karl Marx di dalam komunisme, yaitu diasingkan. Tapi di sini saya melihat Tuhan justru mempunyai panggilan yang berciri khas kedua, mengasingkan orang itu menjadi bertanggung jawab secara pribadi dan lepas daripada semua hubungan keluarga dan hubungan masyarakat. Saudara-saudara, di dalam agama banyak orang menjadi orang beragama hanya karena masyarakat. Kenapa engkau Kristen? Nah, saya dilahirkan di Minahasa kok. Dilahirkan di Manado, ya Kristen dong. Jadi saudara, jangan menjadi orang Kristen hanya karena engkau dilahirkan dengan keluarga Kristen. Jangan menjadi orang Kristen karena engkau dilahirkan di daerah Tapanuli atau Minahasa atau tempat-tempat di mana mayoritas Kristen. Jadi orang Kristen karena engkau betul-betul mendapatkan panggilan pribadi dari Tuhan dan bertanggung jawab karena iman yang sejati ini. Maka saya menjadi orang Kristen. Saudara, jangan membela agamamu. Di Amerika saya selalu berkhotbah kepada mereka, not because I am a Christian, so I'm now speaking for Christians. Not because I am Christian, so I regard the Christianity is truth. Simply reverse, because Christianity is truth, so I become a Christian. Saudara-saudara, bukan karena saya Kristen maka saya membela Kristen. Itu ada pengacauan yang luar biasa. Saudara-saudara, bukan karena saya Kristen maka saya bela Kristen. Bukan karena saya Kristen saya berkhotbah tentang Kristen. Karena Kristen itu adalah kebenaran, maka saya menjadi orang Kristen. Karena Kristen itu benar, maka saya membela kebenaran. Dan barang Kristen siapapun, orang Kristen yang tidak mengikuti kebenaran, saya melawan dia. Jangan bilang Kristen. Kalau anggota gereja saya sendiri tidak menjalankan kehendak Tuhan, saya anggap dia musuh kebenaran, saya melawan dia. Amin. Kalau konsep ini jelas, kita tidak akan sembarangan. Tidak sembarangan. Kekristenan bukan tempat melindungi kejahatan. Agama bukan tempat melindungi kejahatan. Jikalau seorang Kristen yang bersalah membunuh orang, lalu seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada orang Kristen, lalu semua orang Kristen mengganyang hakim itu karena dia telah menjatuhkan hukuman kepada orang Kristen, maka Kristen membela Kristen. Itu adalah buta, saudara-saudara. Dia harus dihakimi, dia harus menerima hukuman karena dia berdosa, tidak peduli dia agama apa. Dengan demikian, agama harus bukan membela kejahatan yang terlindung di dalam agama. Agama harus membela kebenaran. Maka kita mengetahui dengan jelas, waktu Abraham dipanggil, dia dipanggil secara pribadi. Kedua, Abraham dipanggil, dia dipanggil secara bertanggung jawab. Jelas panggilan Tuhan, sehingga mau meninggalkan seluruh ikatan dengan tali hubungan kebudayaan,
tali hubungan daripada masyarakat, tali hubungan daripada tradisi, tali hubungan daripada sejarah. Come out there, come out from your family, your father's house, your community, your civilization. Go. Abraham pergi. Ketiga, Abraham dipanggil. Panggilan Tuhan berciri khas, tidak memberitahu detailnya. Nah saudara-saudara, beda sekali sekarang orang melayani Tuhan. Orang dulu mentaati Tuhan tidak tahu dikasih honor berapa, tidak kasih tahu sudah dipanggil akan masukkan rumah di mana, tidak tahu. Dia cuma tahunya apa? Cuma tahu kalau Tuhan panggil saya pergi, saya pergi. Maka semua pendeta yang saya panggil, tidak ada satu yang saya kasih tahu dulu, you akan dikasih honor berapa, you akan tinggal di mana. Tidak kasih tahu dulu, biar dia kalang kabut dulu. Karena ini cara panggilan Tuhan kok. Saudara-saudara, saya hanya mengikuti Tuhan saja. Nah, inilah susah ya, jadi pendeta di GRI susah ya. Tapi tidak ada satu yang nanti tinggalnya di bawah jembatan, tidak ada. Tidak ada satu nanti sesudah pensiun tidak ada rumah, tidak mungkin. Jadi orang mesti belajar taat, belajar berjuang, belajar beriman, belajar korban, baru bisa menjadi hamba Tuhan yang baik. Saudara-saudara, jangan engkau mencela, Pak Tong, engkau menjadi pendeta di sini, wah semua pendeta di sini susah. Tidak. Apa yang kita kerjakan engkau tidak tahu. Setiap tahun kita kirim uang untuk mendukung orang yang belajar di luar negeri, ratusan juta, engkau tidak tahu. Kalau engkau teman dengar sedikit-sedikit ada orang bilang, wah jadi hamba Tuhan susah di sini, silakan stop, tutup mulut. Saya sudah janji sama Tuhan, saya mendirikan gereja ini. Kalau hamba Tuhan yang betul-betul setia dari permulaan, setelah 20 tahun, pasti ada rumah sendiri. Pasti mereka hidupnya dijaga dengan baik-baik. Tetapi dari permulaan, tidak ada janji itu, dan tidak ada sesuatu merayuan. Ayo, di sini gajinya besar, mau masuk? Tidak ada itu. Saudara harus belajar dipanggil Tuhan bersifat pribadi, dipanggil Tuhan bersifat rela korban, dipanggil oleh Tuhan bersifat tidak tahu kemana. Ini semua ajaran Alkitab. Kalau ajaran Alkitab kita buang, kita adopsi sistem Amerika, gereja akan menjadi dingin dan suam seperti Amerika. Jangan ikut Amerika, jangan ikut Inggris. Oh itu gereja sudah makin baik, makin terbentuk, makin baik. Lalu dengan kriteria itu untuk mengkritik gerakan ini, saya akan mengatakan, sudahlah, engkau masih mengerti separuh saja. Karena banyak gereja di barat sudah begitu terwujud, begitu berbentuk, begitu beroperasi dengan segala sistem yang begitu lengkap. Justru itu mengakibatkan imannya kurang, mengakibatkan arah tidak jelas, mengakibatkan bersandar kepada Tuhan. Kekuatan itu tidak ada. Saudara-saudara, mau kritik silakan, tetapi perjalanan akan terus sesuai prinsip Alkitab. Abraham bapak iman kita bukan? Mengapa di barat kalau mengundang satu profesor ngajar satu sekolah teologi, mesti cari dana $1 juta, lalu taruh di bank, lalu bunganya baru bisa mengundang satu orang. Sekarang pun tidak bisa, karena bunga di bank turun terus. Besok setengah mati mereka. Tapi kita dengan iman, ada berapa kerja berapa, ada berapa kerja berapa. Saudara-saudara, selalu dengan iman. Kemarin di Pondok Indah, mereka bilang masih kurang, lalu dengan iman kita berdoa selesai, dalam 1 menit tutup. Itu iman. Itu lebih daripada cari buku, pergi rumah orang lain satu-satu minta tolong kasih uang. Lalu sesudah minta tolong mau ditulis surat terima kasih. Seperti kita hutang sama orang kaya. Banyak orang kaya sudah mencuri uang perpuluhan dari Tuhan, belum dihukum. Mau ikut kalimat ini? Termasuk engkau. Aku sering hutang Tuhan. Semua 1, 2, 3. Kapan bayarnya? Jadi kalau kesempatan Tuhan memberikan kepada kita untuk memberi, itu sesuatu anugerah. Saudara-saudara, ada saatnya kita memberi, itu anugerah. Jangan lupa dengan prinsip Alkitab, Tuhan tidak mungkin salah. Waktu Tuhan panggil selalu berciri khas, pertama pribadi, kedua bersifat korban, ketiga entah kemana. Jadi Abraham bilang, ayo kita pergi. 318 orang semua, ayo bersiap, pakai baju, bawa akan keledaimu, dombamu semua keluar, senjata, baju pakai, kita pergi. Pergi ke mana? Pokoknya pergi. Lalu itu berpawelah seluruh regu. Ini namanya apa? Barisan A. Apa? Abraham. Saudara-saudara, barisan Abraham titik-tok, terus jalan. Pak Abraham, kenapa hari ini begitu banyak orang ya? Mau ke mana? Dipanggil Tuhan. Dipanggil ke mana? Nggak tahu. Ini pasti orang tua gila, pikun betul. Ya, begitu banyak barang, keluar semua, tidak tahu kemana. Saudara-saudara,
Panggilan itu seperti ini. Dan seumur hidup saya menerima berapa kali panggilan yang sangat sulit. Saya taat. Taat satu kali demi satu kali. Pertama kali Taiwan tulis surat, Pak Stephen Tong pimpin kebangunan rohani di sini. Kita akan mengundang engkau berapa tempat ini. Tapi tidak kirim tiket. Waktu itu saya masih umur berapa? 29. Tidak ada uang. Panggilan datang. Bagaimana? Saya jual akordeon saya yang 120 bass dan ROG Rolex. Rolex saya sama akordeon dijual, dapat uang kira-kira $700 US. Waktu itu saya beli tiket 560 US pergi ke Taiwan. Lalu khotbah dikasih berapa? Oh ada, mereka tidak tahu Indonesia di mana. Kira di pulau pinggir Taiwan. Lalu berenang bisa sampai. Habis khotbah 5 hari dikasih 2000 NT. Itu berapa itu? $50. Waktu itu $1 40 NT. $50. Saya khotbah 226 kali di dalam 2 bulan. Coba bayangkan berapa satu kali. Akhirnya mendapat uang semua kumpulkan. Hanya cukup tiket 1 sama 4 dos buku. Itu. Sampai sudah mau mati. Waktu itu belum nikah. Belum nikah. Kalau nyonya saya waktu itu ikut saya pasti dah jadi nikah sama saya. Khotbah 226 kali. 2 bulan hampir mau mati sebenarnya, encok, sakit, musim dingin di situ. Kamarnya sama sekali tidak dirawat dengan baik. Pokoknya mau undang kamu ke besok. Masih muda kok. Dianggap apa? Sekarang pendeta-pendeta yang muda sudah jauh lebih enak dari saya. 300 kali dananya. Saudara-saudara. Lalu pulang kirim 4 dos buku. 2 dos hilang. 2 dos lagi sampai di situ di Surabaya. Diperiksa. Ini buku apa? Saya tidak tahu. Ini buku filsafat dari Sartre, dari Dostoevsky, daripada itu Heidegger, daripada itu Karl Jasper dan sebagainya. Karena di Indonesia tidak ada buku itu. Tapi bahasa Tionghoa yang banyak. Coba bawa buku ini apa? Saya cabut pertama Inggris. Kedua cabut lagi Inggris. Ketiga Inggris campur Chinese bilingual. Sudah boleh masuk. Yang lain semua bahasa Tionghoa. Jadi Tuhan bimbing gini saya bagaimana? Lalu saya pelajari itu, saya mengajar filsafat di saat begitu. Nah, sudah itu 2 tahun kemudian baru saya nikah. Yang paling lucu, baru saya pergi khotbah mati-matian di situ. Ada seorang encim Taiwan. Tuhan, hamba Tuhan ini begitu capek, kasihan ya dia. Tuhan berkati nyonyanya sama anak-anaknya. Saya belum nikah. Kali kedua sampai di Taiwan. Ada yang berdoa, Tuhan jodohin dia ya, supaya dia dapat nyonya yang baik. Saya sudah nikah. Panggilan Tuhan itu begini. Pada waktu panggilan ke Jakarta, saudara-saudara jelas harus dirikan satu kubu untuk reform di Jakarta. Harus ada pusat reform di Indonesia. Engkau pergi ke Jakarta. Gerakan itu jelas. Lalu saya ke Jakarta. Saya mempunyai seorang istri yang taat. Maka ikut ke sini. Siapa yang undang? Tidak ada. Makan dari mana? Tidak ada. Setiap bulan gajinya tidak ada. Lalu bagaimana? Ya sekeluarga. Sementara tinggal di rumahnya 2 bulan di situ. Lalu ada honor? Tidak ada. Setelah saya dirikan gerakan reform, saya ambil keputusan sendiri. 2 tahun tidak honor. 2 tahun itu bukan 222. Itu 700 loh. 700. Berapa itu? 730 hari. Setiap hari 6 orang makan sekeluarga sama mertua 7 orang dan pembantu. Setiap hari harus makan 700 hari tidak honor. Sampai gereja ini jadi baru tetapkan. Tuhan panggil. Tuhan panggil. Abraham keluar. Ya keluar. Pergi. Kemana? Nggak tahu. Orang tanya sama saya, Pak Tong ikut Jakarta tinggal di mana? Nggak tahu. Rumahnya nggak ada. Bagaimana? Sampai di Jakarta sudah tinggal 1 bulan lebih. Ada telepon dari luar negeri. Engkau pindah ke Jakarta. Tinggal di mana? Saya bilang tidak tahu. Pindah sementara di rumah orang lain. Oke, saya akan pinjamkan uang untuk kamu beli rumah. Hah? Pinjamkan uang untuk saya beli rumah. Lalu dia bilang, engkau perlu berapa? Saya bilang ada 1 rumah yang cukup untuk keluarga kami. Kira-kira perlu $110.000. Waktu itu kira-kira hampir 200 juta. Oke, you boleh pinjam uang dari saya beli rumah itu 5 tahun tidak usah bunga. Ada kiriman orang seperti ini dari Tuhan.
Waktu itu dia masih mungkin, sekarang dia sudah bangkrut. Saudara-saudara. Lalu saya janji sampai 5 tahun saya bayar 1 sen pun tidak utang. Bikin beres semua sebagai hamba Tuhan. Waktu itu belum ada GRI. Jadi rumah saya bukan karena ambil uangmu ya, terus beli rumah ya, tidak ya. Rumah saya sangat besar, itu sebelum ada GRII. Saudara-saudara, puji Tuhan. Cara Tuhan bekerja lain sekali. Panggilan tiba. Mari sekarang berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau panggil biar aku taat. Kalau engkau panggil aku taat, meskipun tidak tahu kemana. Abraham tidak tahu kemana. Tidak tahu. Saudara-saudara, dari waktu kita pindah ke Siak Jakarta, nol. Semua nol. Mulai berkhotbah seperti Yohanes Pembaptis berada di padang belantara. Berkhotbah, berteriak. Lalu Tuhan memberikan kecukupan. Sekarang GRI pusat paling miskin. Tidak ada gedung, tidak ada apa. Tapi GRI baik di Pondok Indah atau baik sudah ada tempat sewaan sendiri. Dan di itu Karawaci di mana satu persatu. Dan 29 tempat mulai perlukan. Saudara-saudara. What next? I don't know. What will define me? I don't know. Akhirnya hari terakhir Stephen Tong akan jadi apa? Nggak tahu. Mungkin saya dibunuh, mungkin ditembak, mungkin digantung, mungkin dicincang, mungkin matinya enak, tidur terus dah bangun. Mungkin ledak di kapal terbang, saya nggak tahu. Saya cuma tahu when I live even one day, that day belongs to God. Kalau saya masih hidup satu hari itu milik Tuhan. Kalau saya masih hidup satu hari, harus kekuatan tenaga untuk mati-matian bekerja bagi Tuhan. Itu caranya panggilan Tuhan. Saudara-saudara. Dan Abraham tidak pernah pulang. Abraham tidak kembalikan kenikmatan dulu. Bukan saja demikian. Selama hidup Abraham sampai dia mati, tidak bangun rumah lagi. Saya jauh lebih enak dari dia. Dia tinggal di tenda. Dari umur 75 sampai 175 dia mati. 100 tahun itu dia tinggal di tenda. Setelah pernah kaya, setelah pernah hebat, akhirnya karena panggilan Tuhan, dia robah hidup. Dia tinggal di tenda untuk 100 tahun. Ada orang seperti ini? Ada. Bapak iman. Dan kalau Abraham hari itu tidak taat, sekarang tidak ada gereja. Kalau Abraham tidak taat, tidak ada agama Kristen. Kalau Abraham tidak taat, tidak kitab suci yang diwahyukan. Semua ini direncana Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau, apakah engkau sudah sedia taat kepada dia? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Kami berterima kasih untuk contoh teladan Abraham yang taat kepada panggilan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.